Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Akila Kairin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Si Anak Pelangi karya Terelie. Terelie adalah seorang penulis buku yang telah menerbitkan puluhan karya tulis, yang banyak diantaranya adalah serial buku dengan ribuan peminat. Nah, Si Anak Pelangi adalah salah satu novel dari serial buku Terelie yang berjudul Anak Nusantara. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Sabakrip Nusantara. Novel Si Anak Pelangi mengangkat tema tentang keberagaman, toleransi, dan persahabatan. Alasan saya memilih novel ini karena menurut saya novel ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Nah, novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis kecil yang bernama Rasuna dan teman-temannya dalam menjaga kerukunan di tengah-tengah keberagaman masyarakat. Teman-teman pasti sering kan bertemu dengan kawan-kawan yang berbeda suku, ras, bahkan agama dengan kita. Mereka pastinya memiliki ciri fisik hingga kepercayaan yang berlainan dong dengan kita. Seperti bentuk rambut yang berbeda, warna kulit yang berlainan, hingga cara beribadahnya pun berbeda, jauh sekali dari kita. Oleh karena itulah, kita harus menciptakan sikap toleransi dan saling menghargai dalam diri. Sebenarnya ya, perbedaan seperti ini mulai dapat diterima dalam lingkungan masyarakat. Sayangnya, masih ada saja sebagian oknum yang tidak menyukai keberadaan mereka yang berbeda etnis ataupun keturunan asing. Permasalahan ini menjadi konflik utama yang dibahas pada novel Si Anak Pelangi. Novel Si Anak Pelangi mengisahkan tentang Rasuna, seorang anak perempuan yang tinggal di keluarga yang sederhana, namun penuh kehangatan. Mama Rasuna adalah seorang buruh cuci di sebuah hotel yang bernama Hotel Bintang 1000. Rasuna yang kerap membantu ibunya seringkali diminta untuk mengembalikan barang-barang tamu hotel yang terselip di pakaian-pakaian kotor. Nah, karena itulah Rasuna menjadi cukup akrab dengan satpam hingga pengelola Hotel Bintang 1000. Koko merupakan seorang lelaki yang baik dan suka membantu sesama. Meskipun ia bukanlah warga asli pribumi, Koko mau membaur dengan masyarakat. Sayangnya, masih ada saja perlakuan tidak menyenangkan yang diterima Koko dari sebagian warga yang memang pada dasarnya tidak menyukai keluarga keturunan asing seperti keluarga Koko. Rasuna merasa sangat khawatir pada Koko beserta keluarganya ketika mendapati bahwa ternyata beberapa bulan terakhir keluarga Koko mendapatkan berbagai teror kebencian dalam bentuk tulisan seperti surat kaleng, ujaran kebencian di dinding-dinding, atau sampai selebaran berita bohong yang ditujukan untuk memfitnah keluarga Koko. Apalagi semenjak adanya kekacauan di pusat kota. Ternyata kerusuhan di pusat kota berdampak pada salah satu teman Rasuna yang bernama Yose. Yose adalah seorang murid baru yang berasal dari Papua. Beberapa hari sebelum kekacauan di pusat kota, Yose mendapatkan penindasan dari orang yang bahkan tidak ia kenal. Hal ini membuat orang tua Yose merasa khawatir, sehingga mereka memutuskan untuk memindah sekolahkan Yose.
Untuk mencegah hal tersebut, Rasuna dan teman-teman pun merencanakan sebuah kegiatan bernama Sekolah untuk Semua untuk menyuarakan pembelaan beserta penerimaan mereka terhadap keberagaman yang ada. Novel karya Terelie 1 ini menurut saya sangat menarik untuk dibaca. Gaya kepenulisan Terelie yang sederhana beserta pembawaan bahasa yang ringan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan alur cerita. Tema yang dibawakan pada novel ini pun berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat sendiri, sehingga membuat pembaca seolah-olah berada di dalam cerita. Pendalaman karakter beserta amanat yang berisi pesan moral, sosial, budaya, dan agama pun dikemas dengan menarik dalam setiap bab keseruan Rasuna. Sayangnya, cerita terkadang bersifat terlalu klise, sehingga terkadang dapat diprediksi. Selain itu, konflik dalam cerita yang berganti pada tiap babnya menyebabkan penyelesaian masalah pada tiap konflik terkesan terlalu cepat dan terlalu terburu-buru. Terlepas dari itu, novel Si Anak Pelangi sangat layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan, tua ataupun muda. Novel ini mengajarkan kita pentingnya bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain. Novel ini mengambil analogi dari pelangi, di mana keberagaman warnanya menjadi letak keindahannya. Begitupun kita, di mana perbedaan yang ada akan terasa indah jika kita sikapi dengan toleransi dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon bantuan dan dukungannya dengan bantu subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.